semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Dunia dan seisi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para alim ulama, nini mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, nikmat Allah sentiasa menyertai kita. Subuh ini Allah izinkan kembali kita bersama di sini. Mudah-mudahan kebersamaan yang dipenuhi rahmat dan dilimpahkan berkat. Dan di saat kita berpisah, mudah-mudahan kita semua Allah ampuni dosa-dosanya. Oleh itu mari kita bersyukur karena kita terpilih di antara sekian banyak yang belum merasakan nikmat seperti ini. Semoga mereka di suatu saat nanti Allah karuniakan pula nikmat-nikmat berada di waktu subuh di rumah-rumah Allah dan dilanjutkan dengan kajian-kajian atau pujian-pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada kita
untuk sentiasa istiqamah di atas jalannya, dan salah satu jalan ke situ adalah senantiasa berada di majelis-majelis yang mengingatkan kita, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ketaatan, dan seterusnya. Semoga majelis ini menjadi saksi bagi kita nanti bahwa kita ingin menjadi pengikut setia Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, sesuai janji kita, pembahasan masih berlanjut tentang masalah dua pendapat yang bersilang sengketa antara pendapat jumhur para sahabat ya dengan sebagian dari sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah bin Umar sabit daripadanya bahwa dia rujuk ke pendapat jumhur, yaitu riba itu juga terdapat pada al-fadl, yaitu riba dengan melebihkan salah satu dari barang yang sejenis, walaupun yad dan biyad, yaitu walaupun cash. Sedangkan Abdullah bin Abbas yang mengatakan asal cash walaupun berlebih salah satu jenisnya maka tidak mengapa. Dalam hal ini sebagian meriwayatkan Abdullah bin Abbas sudah mencabut kembali pendapatnya, tapi di pihak lain ada yang mengatakan itu tidak sabit dari beliau. Tetap dia berpendapat innamar riba fin nasi'ah. Riba itu hanya pada nasi'ah. Nasi'ah itu sesuatu yang bukan kontan atau sesuatu yang bukan cash. Artinya walaupun barang sejenis ditukar dengan barang sejenis dari sesuatu yang masuk spesifikasi riba, emas, perak, apa lagi? Makanan, gandum ada bur, ada hintah. Nah, maka milh, termasuk garam ya, termasuk beras dan seterusnya. Maka barang ini selama dibayar kontan walaupun dilebihkan antara satu jenis dengan antara satu yang sejenis dengan yang lain, karena mutu barangkali kualitas yang berbeda, maka menurut pendapat Abdullah bin Abbas itu dibolehkan. Dan hadis dalam masalah ini yang mendukung riwayat Ibn Abbas sendiri, kemudian riwayat Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala? Karena dua kelompok hadis, bukan dua hadis ya, dua kelompok hadis yang zahirnya ta'arud, zahirnya bertentangan. Dan ingat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti kata Imam Asy-Syafi'i dan lainnya, at-ta'arud di sini yaitu berpulang kepada pandangan para ahli ijtihad. Maksudnya para ulama. Bukan pada hakikatnya. Karena pada hakikatnya Allah menafikan terjadi pertentangan dengan apa yang dia syariatkan dan turunkan. Karena tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu yang bertentangan. Nah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Tapi dari sisi cara pandang para ulama mujtahid dalam menilai hadis-hadis tersebut. Misalnya hadis ini, kalau kita lihat nanti, bisa saja seperti yang ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita berbaik sangka dengan ulama-ulama yang meriwayatkannya tadi. Apalagi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau berkata, "Na'am. Fa akhadha bihadza," yani setelah beliau meriwayatkan hadis dari Usamah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamar riba fin nasi'ah." Riba itu hanya berlaku pada jual beli yang tidak kontan. Jual beli yang tidak cash. Tapi kalau cash walaupun berlebih tidak berlaku riba.
Ini mafhum daripada hadis Usama dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa akhadha bihadza Ibnu Abbas. Ini yang dipegang oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ulama di antara ulama para sahabat. Itu tahu sendiri bagaimana kapasitasnya, integritasnya. Umar bin Khattab mensejajarkannya dengan ulama-ulama senior di masanya. Ketika Umar membentuk Dewan Penasihat Khalifah, itu rata-rata yang minas sabiqin al-awwalin. Anggotanya orang-orang yang senior, yang dahulu masuk Islam. Di antaranya adalah asyaratul mubasysyirina bil jannah. Dan kemudian ashabul aqabatain yang ikut di bai'atul aqabah. Yang awal-awal masuk Islam dari Ansar, ini yang awal-awal perintis. Di Muhajirin yang awal-awal beriman pada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi masuk terselip anak kecil di dalamnya. Ya. Ya di antara ada umur 60, 50, tiba-tiba terselip umur 18 di situ. Kan dianggap anak. Nah, tentu macam tidak mau gitu ya. Nah, anak kecil dia. Karena umur sebagiannya 2 kali lipat umurnya, ada yang hampir 3 kali. Kalau 60 kan 3 kali lipat umurnya. Kalau kita tuh alun bas Sarawang dulu adalah dakwahnya kan misalnya kan. Begitulah lebih kurang. Jadi pandangannya alun ambo Sarawak, ambo lah berdakwah gitu. Kan itu mencoba-coba. Jadi kaum muslimin dan muslimat tentu pandangannya ke bawah tentu ini. Dan itu ada sebagai manusia normal. Para sahabat itu merasakan itu. Artinya bisik-bisik kedengaran lah gitu. Ini bisik-bisik kedengaran. Hawa yang senior-senior duduk pula dengan anak muda ini. Macam mana pula Amirul Mukminin ini? Lalu Amirul Mukminin yang tidak menjawabnya dengan berdebat, debat tidak ada gunung, tidak. Akhirnya diujilah secara tidak langsung juga. Ya Umar kan cerdas sampai kekuatan kemana-mana. Diuji dalam suatu masalah, ada ayat, dimintalah mereka di dalam rapat, ibarat rapat Dewan Penasehat ini. Ternyata rata-rata jawaban mendasar sekali yang lain. Tapi yang mendalam jawabannya adalah ibaratnya yang tersurat rata-rata jawabannya. Tapi pas Abdullah bin Abbas menjawab dengan tersurat dan yang tersirat. Akhirnya mereka paham, oh ini sebabnya kenapa Abdullah bin Abbas jadi disejajarkan atau diminta oleh Umar untuk duduk di situ. Cuma lihat orang tuanya paham. Siapa orang tuanya? Abbas. Senior. Ya, paman Nabi alaihi salatu wassalam bilang ke anaknya pesan. Ini adab yang kadang-kadang jarang kita perhatikan hari ini. Awak baru semanus mahasiswa semester 1 dan 2. Nah, teriak-teriak kepada presiden. Nah, kan itu kan tidak pas. Hati-hati kita mahasiswa ini. Ya teriak-teriak nunjuk-nunjuk rektor, nunjuk-nunjuk dekan. Nunjuk dosen kita aja sebenarnya sudah melanggar. Apalagi nunjuk-nunjuk hidung presiden. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini juga adalah presiden kurang baik sebenarnya, tapi karena negara ini demokrasi, itulah yang diajarkan oleh demokrasi, sehingga kadang-kadang kita kurang menjaga adab. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, kepada mandang semuanya, saya cerita politik pula di sini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya tahu kenapa sebabnya dan satu pula bagaimana yang lebih baik insyaallah. Tapi tidak apalah. Kita tidak membahas ini. Kita sedang dengan Abdullah bin Abbas. Kalau jangan sampai ada pula yang tersungging nanti. Nah, ini nyindir kita Ustaz jadi mahasiswa. Kaum muslimin dan muslimat. Apa kata orang tuanya? Ya bunayya, inni ara amirul mu'minina Umar yuqarribuka ila nafsi. Wahai anakku, saya melihat Amirul Mukminin suka engkau dekat kepadanya. Jadi bukan dia mendekat, Amirul Mukminin yang mendekatkan dia kepadanya. Tidak pernah Abdullah bin Abbas mengajukan formulir
Ya, ajukan formulir untuk ikut tim pernah. Nah, tidak ada cerita. Atau pakai tim ses pula kan. Tolong dukung ya, nanti kasih voting untuk supaya saya diangkat jadi dewan penasihat pemilu. Tidak ada. Sebab memang tidak ada mereka di zaman saya itu, subhanallah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, fahfaz minni thalathan. Tolong jaga 3 hal. Ini ingat, siapapun kita yang masih junior, barangkali perlu jadi perhatian kita di sini. 1, la tubadirhu bil kalam. Jangan sekali-kali engkau yang pertama berbicara. Hatta yatluba minka. Sampai dia sendiri yang minta kamu berbicara. Apa sebab? Apa sebab? Pak, dia junior. Junior. Orang-orang tua ini pantang didahului, Pak. Walaupun nanti kita yang anulir pendapatnya. Tapi kalau kita mendahului, pasti debatnya nanti itu. Makanya adab ini harus dijaga. Yaitu silahkan mereka dulu yang berbicara. Dan ini adab yang Nabi SAW sunnahkan. Ketika datang 3 orang bersaudara, dan banyak lagi yang banyak lagi hadis-hadis kisah yang lain, tapi ini 3 ilmu muhayyisah. Lalu tiba-tiba berbicara yang paling muda. Apa kata Nabi SAW? Kabir. Mulai siapa yang senior dulu. Mulai yang senior dulu. Senior di sini tentu 1 senioritas umur yang paling utama diperhatikan oleh dalam bab adab ini kan senior umur ya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini kadang-kadang di majelis kita sendiri, orang-orang yang kadang berilmu, kadang para dai, kadang ini luput juga kadang ini, Pak. Ya, saya sering mengikuti. Kadang-kadang yang dibicarakan biasa-biasa saja, tapi semacam ada ini perlombaan supaya lebih cepat. Siapa cepat siapa dapat. Nah, ini adab yang sering kita lupakan. Saya pernah beberapa kali rapat kalau dengan orang Arab tuh ini yang sangat diperhatikannya. Ya, pernah saya ikut rapat, yang pimpinan rapatnya orang Arab. Ya Syekh kami lah, dia bilang. Man minkumul akbar. Siapa di antara kalian, kan ada banyak nunjuk tu kan. Siapa yang paling senior di antara kalian umurnya? Tengok kiri kanan ternyata awak pula yang paling senior kan. Nah, akhirnya dipersilahkan saya dulu. Padahal yang lain sudah nunjuk, saya tidak nunjuk. Karena memang saya dalam majelis pada umumnya saya pilih terakhir. Apa sebab? Kan terakhir bahan kita banyak, Pak. Bahan kita banyak. Ya dah, selalu awalnya tidak terlintas dalam pikiran, mungkin di awal kita punya 2 ide saja. Ngomong Syekh, timbul ide baru dari omongannya. Dan pasti yang terakhir pasti lebih rapi ininya. Ya kan? Kan pengikat itu di belakang kan? Baik dengan Al-Fatihah itu di belakang. Kaum muslimin dan muslimat. Itu yang pertama. Yang kedua, andainya yang ide kita itu tak diterima, yang ingin kita sampaikan, rupanya disampaikan oleh kawan-kawan. Tahu awan tak? Iya tak? Untung saya tidak sampaikan tadi. Ternyata tidak masuk. Nah, andainya diterima, kita jadi pendukung yang baik. Jadi lebih baik saya pilih yang terakhir. Pada umumnya, saya tidak mau yang pertama. Duduk pun saya tidak suka juga di depan. Apa sebab depan AC-nya dekat sekali. Iya, ya sekali. Kemudian kalau permisi payah. Ya kan? Permisi payah. Gitu. Melewati orang-orang. Biasanya saya pilih paling di kelas pun begitu. Saya tidak suka paling depan, tapi tidak suka juga paling belakang. Ya. Kecuali di belakang Syekh langsung itu lainnya. Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang pertama nasihatnya. Jangan engkau memulai berbicara sebelum diminta. Karena Nabi katakan kabiru. Dimulai dari yang lebih tua dulu atau yang lebih senior. Yang kedua, la tubsi lahu sirra. Ingat, yang kedua,
jangan kau buka rahasia yang terjadi dalam pembicaraan itu. Karena ada hal-hal yang tak boleh dipublish, bukan pengkhianatan. Karena ini yang namanya politik negara, politik pemerintah, politik pemimpin, kita tidak tercerna oleh yang di bawah. Betul kan? Nabi ketika berunding dengan orang-orang Quraisy misalnya, zahirnya merugikan. Kalau dibawa ke forum umum, ini Nabi tidak pandai, ini jangan. Nabi dibilang tidak pandai sama orang nanti. Sebab apa? Seluruh klausulnya merugikan. Seluruh klausulnya merugikan dan berat. Bila ada orang Islam baru masuk Islam dari Mekah, pergi ke Nabi SAW, Nabi wajib menolaknya. Harus dikembalikan orang Quraisy. Orang Islam dikembalikan pada orang kafir. Apa jadinya? Merasa gitu kan? Tapi Nabi terima. Nabi terima. Kalau ada orang Islam yang murtad kembali ke Mekah, orang Mekah tidak wajib mengembalikan ke Nabi. Zahirnya zalim. Dia akan membuka rahasia orang-orang Islam. Tapi Nabi terima. Kenapa Nabi terima? Dia bilang, ana Rasulullah. Ketika di debat apa di keberatan, ada opsi keberatan dari senior sahabat seperti Umar, ya Rasulullah, kita ini merugikan semua poinnya. Ya Umar, percaya ini Rasulullah SAW. Ini Rasulullah, saya bicara ini dengan wahyu. Kalau sahabat, kalau dia bilang wahyu, bukan lagi pendapat, dah diam dia. Ya kalau sudah wahyu yang bicara, diam. Kalau kita kalau sudah wahyu bicara, seolah-olah yang berbicara Pak Wahyu gitu. Masih didebat lagi, Ini yang masalah kaum muslimin muslimat. Itu yang kedua. Jangan buka rahasianya. Sebab kalau konsumsi khusus diberikan kepada umum, takut tidak termakan. Takut tidak termakan. Kelasnya beda. Makanan onggang kasih sama pipit. Ya tak? Apa kejadiannya? Ya kira mati lah. Nah, makanya masalah-masalah besar itu, masalah-masalah besar bukan konsumsi kami yang baru belajar, mahasiswa, bukan konsumsi mereka. Maka tolong kepada petinggi jangan diperalat. Jangan diperalat anak-anak kita. Mereka untuk belajar bukan untuk menghajar. Ini banyak kecenderungan untuk menjadikan mahasiswa alat menghajar lawan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kami yang kelaparan kan kasih nasi bungkus kan suka sekali itu kan. Allah musta'an. Walaupun tidak semua gara-gara itu, ada yang memang idealitanya memang dengan berbagai alasan yang sebenarnya kalau dilihat dari sisi logika masuk sebenarnya. Tapi ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Adab lebih tinggi daripada realita yang harus kita jalankan. Yes ya? Jelas nak? Jangan manfaatkan kami nanti. Nah, sudah yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga belum ya? Apa yang ketiga? Lupa saya jadinya, Pak. Ulang lagi. Yang pertama, jangan memulai berbicara sebelum diminta. Ini pasti diminta nanti. Yang kedua, jangan buka rahasia. Yang ketiga, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Berarti tidak ada sarapan paginya. Baik. Yang ketiga, la taghtab indahu ahada. Jangan sekali-kali kamu menyebut-nyebut orang di depannya. Paham, Pak? Bukan menyebut-nyebut. Kalau nyebut Ustaz Dasman itu mantap. Itu bagus, enggak apa-apa itu. Tapi menggibah orang di depannya. Tahu enggak beda ghibah dengan menyebut informasi? Tahu enggak? Kalau menyebut misalnya pikiran seperti ini artinya tidak kontan. Ini pendapatnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, faqala liqa'il hadzal hadits mukhalifun li hadits qablah. Kalau begitu ya Abu Abdullah, ya Imam Syafi'i, hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis-hadis tentang
riba fadl. Qultu, saya jawab, qad yahtamilu khilafaha wa muwafaqataha. Bisa berbeda, bisa tidak sesuai. Jadi kalau bisa dikompromikan. Inilah strategi pertama yang dilakukan oleh para ulama, fuqaha, ahli hadis. Ketika terjadi dua riwayat atau dua kelompok dalil yang zahirnya bertentangan, mereka berusaha sekuat mungkin al-jam'u ma amkan aw la, mengkompromikan antara dalil itu kalau masih memungkinkan lebih diutamakan. Maka Imam Syafi'i katakan mungkin bisa dikompromikan, mungkin bisa tidak. Nah, gimana caranya? Qala wa bi ayyi syai'in yahtamilu muwafaqataha. Bagaimana caranya kok bisa kedua kelompok dalil ini bisa dikompromikan? Yang satu mengatakan riba tidak ada pada al-fadl, berarti menafikan riba kecuali riba nasi'ah. Yang satu mengatakan ada riba pada al-fadl, yaitu melebihkan dua komoditi riba yang sama jenisnya. Emas dengan emas, ini 1,5 gram dijual dengan 1 gram, sekian misalnya. Ada lebihnya. Ini boleh apa tidak? Dengan alasan bahwa emas yang kita miliki sudah lama. Sedangkan emas ini emas baru. Padahal emas itu lama dengan baru sama. Kan ditimbang juga kan? Kecuali memang berkurang dia. Kecuali memang berkurang. Makanya dalam bab ini, kalau merujuk pendapat Ibnu Abbas, boleh dilebihkan selama masih kontan. Tapi kalau tidak, baru riba. Tapi menurut jumhur, kebanyakan ulama di kalangan sahabat dan setelahnya, kalangan sahabat dan setelahnya mengatakan itu berlaku riba. Nah, seperti akan jelaskan. Qultu, kata Imam Syafi'i, saya katakan, qad yakunu Usamah radhiyallahu anhu, bisa saja. Ini masih kemungkinan. Sebab tidak ada sesuatu yang nyata dari Usamah mengatakan itu. Tapi Imam Syafi'i mencoba mencari kemungkinan itu. Qad yakunu Usamah sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'anis sinfainil mukhtalifain. Mungkin Usamah mendengar Rasulullah ditanya tentang dua yang berbeda jenisnya, atau dua jenis yang berbeda. Misal zahab bil wariq, antara menjual emas dibayar dengan perak. Wat tamri bil hinta, atau kurma sesak kurma, atau satu takaran tuh, satu takaran kurma dengan, katakanlah gantang ya lebih banyak, atau seliter kurma dengan seliter gandum. Au makhtalafa jinsu mutafadilan, atau berbeda jenisnya yang jumlah timbangan dan takarannya tidak sama, ya dan biyad, yang dibeli kontan dan secara cash. Jadi kemungkinan pertama, Usamah mendengar Nabi ditanya tentang hukum. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya beli emas dengan perak, lalu saya lebihkan peraknya dari emas, karena orang lebih suka beli emas daripada beli perak. Saya lebihkan perak sedikit. Misalnya 1 gram emas senilai 2,5 gram perak misalnya, lalu saya kasih 3 gram perak. Mungkin ini pertanyaannya. Wat tamri bil hinta, atau kurma dengan
dengan gandum. Berbeda pula takarannya. Dilebihkan kormanya 3 butir misalnya. Ya, dah penuh soalnya tapi dilebihkan lagi. Au makhtalafa jinsuhu, atau sesuatu yang berbeda jenisnya. Misalnya tidak masuk jenis riba, salah satunya masuk salah satu jenis riba. Misalnya beras dengan matwa. Matwa masuk riba? Tidak kan? Oh, dengan jagung. Jagung bisa aja riba karena di sebagian daerah jadi makanan pokok. Nah, jagung mungkin masuk. Apalah buah ukam lah, tahu ukam? Tidak tahu ya. Ukam tuh anggurnya orang kampung. Tidak tahu apanya. Hah? Bukan rambe, ukam. Nanti bawa boleh oke ya. Masih ada. Ke taman kota masih ada enggak ya? Ukam. Bentuknya persis seperti anggur. Dan batangnya berduri. Anggur berduri juga? Enggak kan? Akar kan? Tapi mana yang tak tahu nanti beliau tahu. Bisa-bisa jadi bisnis juga nih, bisnis ukam. Cuma rasanya kelat. Nah, enggak tahu kalau kecil-kecilan tahu lah. Yang jelas jenisnya berbeda. Salah satu jenis yang masuk spesifikasi riba, ya, kurma, gandum, hinta dan bur, kemudian al-aqid, kemudian zabib. Kalau masuk kepada jenis ini, lalu ditukar dengan yang tak masuk jenis riba, sampo ini, tak tahu juga. Apa lagi ya? Kemunting. Tahu? Alah, dijual itu dengan yang ini. Lalu ditanya ke Nabi, boleh tak dilebihkan? Mungkin itu pertanyaan yang didengar oleh Usama ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kan tidak disebutkan bagaimana bunyi bertanya, maka kemungkinan itu ada. Supaya kita tidak meninggalkan hadis ini. Nah, lalu Nabi menjawab, innamar riba fin nasi'ah. Riba itu kalau dibayar tidak tunai. Jelas Pak? Saya berikan emas dan perak, lalu saya lebihkan dengan alasan lambat dibayar. Maka Nabi jawab, innamar riba fin nasi'ah. Tidak, kalau begini, yang riba itu adalah kalau dilambatkan bayarnya, tidak akan kontan. Saya berikan sak korma dengan 3 sak kemunting. Saya cari dulu, misalnya. Nah, ya. Lalu kata Nabi, kalau dilambatkan bayarnya, jadi riba. Artinya kalau saya kontan 2 kali, kalau tidak kontan jadi 3 kali. Ini hutang yang ditambah karena ada perlambatan waktu. Itu kata Nabi alaihi salatu. Tapi kan ini kemungkinan, tafsiran sifatnya. Ini sifatnya tafsiran. Atau takunul mas'alatu sabaqathu bihadza wa adrakal jawab. Atau kemungkinan kaum muslimin dan muslimat, maka di sini penting menafsirkan hadis dengan sababun nuzul. Maka lahir lagi ilmu baru dalam ilmu hadis, namanya ilmu asbab an-nuzul. Sebab tidak sedikit hadis dibantu menjelaskannya dengan sebab nuzulnya. Sebab kalau tidak nanti akan terjadi misinterpretasi. Apa contohnya? Nah, Nabi alaihi salatu wassalam ya pernah melihat seseorang di rumahnya ada alat baja. Sampai dia bilang, la yuflihu qaumun fihim alatul harth. Tapi di sisi lain Nabi menyuruh kita bercocok tanam. Jelas ya? Nah, gimana ulama menafsirkan sebab nuzulnya atau sebab urutnya? Orang yang bertani ini sering lalai karena pertaniannya. Maka dikatakan yang seperti ini tidak beruntung. Sama juga dengan hadis misalnya.
seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Padahal orang kaya rata-rata orang pasar. Orang-orang dermawan rata-rata orang pasar. Kalau tidak ke pasar macam mana nak dermawan? Hah? Abdurrahman bin Auf dari mana dapat duitnya? Ya di pasar. Orang yang tidak tahu kronologi hadis ini, dia bilang, ini hadis membuat umat Islam terbelakang. Secara ekonomi, tidak. Umat Islam tidak terbelakang ekonomi. Mereka tidak pandai menggunakan ekonominya. Apa sebab? Karena mengekor terus kepada orang lain. Yang namanya ekor tak pernah di depan. Ada ekor di depan? Tidak. Kita nak coba tahun sampai 97 kan 96 kita sudah dapat gelar apa waktu itu macan. Dah mulai nak jadi macan. Baru nak jadi macan. Belum kalau biasa kampung saya baru nak jadi imobulu. Belum lagi macan beneran gitu. Belum lagi jadi leopard, belum jadi singa. Nak coba nak sedikit maju dikit jalannya kan. Pesawat dah mulai kita produkkan N50 ya, sebagainya dah mulai. Diamputasi orang. Ada ahli amputasi nama Jiok. Baru aja tonton dah lupa kamu sini. Jiok Soros. Dipukulinnya sampai babak belur. Efeknya karena kita macannya, tentu yang lain-lain kena. Yang paling parah kena pukul siapa? Yang paling karah kena pukul tentu yang dianggap macannya. Yang paling dianggap berbahaya. Ya tak? Yang dianggap paling berbahaya. Ala kulli hal. Kita bukan karena banyak cuman salah urus saja. Apa sebab? Apa sebab? Ini kamu punya ini. Ya kelolalah. Enggak ocu aja lah. Ocu aja lah. Dulu kan ocu tu. Akhirnya masuk ocu Amerika. Kan gitu? Iya kan? Akhirnya mereka ambil berapa persen? Tidak tahu Pak. Tidak usah dihitung-hitung. Bikin nangis-nangis air mata aja gitu. Dulu di masa-masa baru dulu lumayan lah 65, 62%, 63% untuk mereka. Turun ke bawah, naik lagi untuk mereka. Turun ke bawah lagi, hampir tidak ada lagi untuk kita. Jadi kita yang sebenarnya suka jadi ngekorin orang. Ekonomi kita mengikut orang-orang kapitalis. Dah puas dengan kapitalis mulai ngarang-ngarang ke mulai ngarang-ngarang ke komunis, sosialis. Akhirnya selama masih ekor tak pernah kan di depan. Jangan kepala dulu, kepala nantilah. Iya, tidak akan pernah berada di depan. Kalau sempat ekor tumbuh di depan pasti manggil dokter spesialis amputasi. Ya. Jelas. Ini lain mandang nampak. Jadi juga 24 maju nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Banyak berdoa. Banyak kembali pada Allah SWT. Obatnya itu aja. Kita masalahnya tidak mau kembali kepadanya. Tapi Ustaz tidak mau ikut mencalik pula. Ya kan bagus juga Ustaz. Kan ngerti rupanya. Tidak, kalau Ustaz mencalik tidak ada yang ngaji begini nanti. Tinggal sendiri lagi. Tidak. Biarlah kita mendukung orang yang ingin menjadi yang di kepala katanya. Nah, yang minimal jangan terlalu mengekor. Minimalisirlah. Yang suka mengekor itu ekor selalu di belakang. Jelas? Enggak jelas juga. Atau kita buat tim sukses lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jadi ini yang yang dianggap atau diusahakan oleh Musyafi'i untuk mengkompromikan dalil itu. Au syakka fiha, atau dia syak, ragu dalam masalah itu. Li'annahu laysa fi hadithi ma yanfi hadha an hadits Usama. Karena tidak ada di dalam hadis itu hadis Usama maksudnya
yang menafikan riba al-fadl. Tidak ada yang menafikan riba al-fadl. Nah, fahtamala muwafaqataha lihaza. Oleh sebab itu, ada kemungkinan antara hadis Usama dengan hadis Aisyah bisa disatukan. Artinya, sebenarnya riba fadl itu ada. Tapi karena ini diriwayatkan oleh Usama, dia tidak tahu pertanyaan sebelumnya. Atau dia sedang tidak ada di pertanyaan itu ketika diajukan, lalu datang jawabannya. Padahal bukan untuk menafikan riba fadl, tapi menjawab suatu kasus yang sifatnya spesifik. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi masih bersifat kemungkinan. Faqala falima qulta yahtamilu khilafah. Kalau begitu, tadi kan kamu katakan, wahai imam, kemungkinan juga berbeda. Berlawanan. Ada kemungkinan berlawanan. Qultu li ibn Abbas allazi rawahu. Saya katakan berlawanan. Kalau Usama, boleh dikatakan itu tafsirnya tadi. Tapi masalahnya datang. Karena Ibnu Abbas yang juga meriwayatkannya, wa kana yazhabu fihi ghaira hadzal mazhab. Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis itu berpegang teguh dengan itu bahwa riba hanya pada nasi'ah. Artinya dia menafikan riba al-fadl. Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat, khilaf dalam satu masalah ini besar kan? Dosa besar tidak riba? Kenapa antum tidak keluarkan Ibnu Abbas dari Ahlussunnah? Nah, ini kan kita ini kan dia kadang-kadang asal khilaf dikit. Ini mohon maaf tuan-tuan. Ini gara-gara jenggot, ini kadang-kadang jadi masalah besar gitu. Padahal mana yang besar, dosa riba atau dosa cukur jenggot? Riba lebih besar. Tapi Abdullah bin Abbas tidak pernah dikeluarkan oleh sahabat. Hati-hati dengan Abbas. Riba katanya boleh katanya. Tidak ada. Ini kaum muslimin. Padahal cukur jenggot dosa besar, dosa kecil. Nah, itu yang jadi masalah. Berkata Imam, antum bilang Imam Nawawi, antum tidak setuju nanti. Nah, berkata Imam Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Saya nukil yang sekarang aja. Kadang-kadang orang lebih senang dengar Utsaimin daripada dengar Imam Nawawi. Saya Utsaimin katakan, cukur jenggot itu tidak masuk dosa besar. Demikian juga dari Ibnu Rajab dalam Jami' Ulumul Hikam. Cuman kalau terus dosa kecil dilakukan terus jadi itu. Asalnya cukur jenggot itu dosa kecil. Bagi yang mengatakan haram ya. Nah, dosa kecil apa sebab disebut dosa kecil? Ini apa dosa besar tuh? Dosa besar itu diancam dengan neraka. Tidak ada hadis satupun tentang masalah ini yang mengancam yang mencukur jenggot dengan neraka. Jelas. Diancam dengan laknat juga tidak ada. Jelas. Ini boleh mikir-mikir, saya cari nanti. Ustaz, carilah tidak apa-apa nanti. Carilah nanti. Nah, kan saya bilang tidak ada ancaman itu. Diancam dijauhkan dari rahmat juga enggak ada. Atau terancam tak dimasukkan surga, tidak ada. Misalnya orang yang mengadu domba tidak mencium bau surga, ada kan? Ya tak? Nah, yang seperti itu dosa besar. Orang yang meriba, mencukur amalannya, terhalang masuk surga. Orang berhutang, ruhnya tidak terima dan sebagainya masih. Tapi kalau sudah tidak. Cuman kenapa kok jadi besar? Nah, karena dia setiap panjang dia cukur, setiap panjang dia cukur, akhirnya menumpuk dosa kecilnya. Makanya tuan-tuan kalau sudah biasa berjenggot, maju imam yang cukur jenggot pasti tidak nyaman. Itu masalahnya. Tapi sah tidak sholatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nanti dipitnah sana nggak berjenggot, tidak ada boleh jadi imam di situ. Di sini iyalah mana boleh. Tapi maksudnya siapapun imam yang fasik pun boleh jadi imam, kecuali fasiknya menyebabkan dia keluar dari Islam, itu enggak. Nah, kalau sempat misalnya Khomeini yang jadi imam, saya enggak ada sholat saya di belakang.
Apa sebab? Dia mengkafirkan sahabat. Ya, mengkafirkan sahabat. Tapi kalau untuk tanya betul enggak? Oh, enggak mungkin lah sahabat masa dikafirkan. Tapi dalam kitabnya ada. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita kan dengan gaya kadang sering tertipu. Karena memang mereka pintar gaya tipu-tipu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Abdullah bin Abbas, ini masalahnya khilaf itu biasa. Sebab mereka tidak ada satupun ulama yang sengaja berbuat salah. Tidak ada. Makanya kita harus berbaik sangka pada mereka. Rahmatullah ala jami'. Faqala, afwan. Lianna Ibn Abbas alladhi rawahu kana yazhabu ghaira hadzal mazhab. Kan Ibn Abbas mazhabnya beda dengan mazhab jumhur. Fa yaqul la riba fi bai'in yadan biyad. Tidak ada riba selama cash. Tidak dihitung riba selama kontan. Nah, innamar riba fi nasi'ah. Riba itu hanya berlaku bila ditangguhkan. Jual beli yang ada penangguhan. Jelas, baik kedua belah pihak maupun salah satu pihak. Misalnya sepakat sekarang emas 1 gram dengan emas 1,00 gram. Tapi nanti ya, kapan? Misalnya tanggal 28 misalnya, dan seterusnya. Itu kata Ibn Abbas baru riba. Tapi kalau sekarang, oke. Jelas? Nah, ini yang membuyarkan kembali kemungkinan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi di hadis Usama. Faqala famal hujjah in kanat al-ahadits qablahu mukhalifatan fi tarki ghairihi. Kalau begitu, mana yang kamu pilih ya Imam? Kalau dipilih hadis Usama, hadis yang diriwayatkan oleh jumhur seperti Aisyah, Zaid bin Thabit dan umumnya para sahabat, ada dalil kita meninggalkan hadis kelas Ibnu Abbas tadi. Karena sekarang kalau tidak bisa dikompromikan terpaksa salah satu ditinggal. Makanya meninggalkan imam dalam satu masalah itu masalah biasa. Ini tidak boleh keluar mazhab Syafi'i. Suruh umrah langsung keluar dari mazhab Syafi'i. Tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Kalau tidak ahli sunnah nanti suruh belanja ke Indomaret langsung pakai mazhab non Syafi'i. Banyaklah. Jelas ya? Jadi tidak ada kewajiban. Tidak mungkin seorang istiqamah dengan satu mazhab dalam segala masalah. Tidak mungkin. Buktinya pas zakat fitrah dia pulang yang mati-matian membela untuk bayar pakai duit. Tidak ada dalam mazhab Syafi'i boleh bayar dengan duit. Berarti keluar juga dari mazhab. Kenapa antum keluar untuk tidak boleh keluar dari mazhab? Semua kita. Dan ini manhaj yang benar. Ini manhaj yang sahih. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW pada sahabatnya. Ketika terjadi khilaf di antara dua sahabat. Sampai ke Nabi hilang khilaf. Kalau kita khilaf dalam suatu masalah. Bawa ke hadis Nabi. Kalap dia. Tambah kalap. Kalap apa? Sebab Nabi tidak pandai berbicara bahasa Arab. Karena apa? Oh, ini perkataan Nabi ini ada interpretasi 50 pendapat dalam menafsirkannya. Ya, dulu sahabat paham dengan ucapan langsung Nabi, kok kita harus menjadikannya 50 makna. Mana ada bahasa yang pada asalnya, ya, sekarang saya bicara nih, antum setiap kata yang saya sampaikan 50 makna, bisa? Pasti yang secara fitrah langsung paham, Pak ya. Iya, Pak ya. Kita bilang iya, Pak, paham, iya. Ketika tidak, ya tidak. Ya seperti kita mengatakan tadi semuanya dengan bahasa zahir, bukan bahasa yang tidak dipahami, rumus-rumusnya tidak tahu orang. Tidak ada bahasa dunia ini kecuali secara fitrah dipahami. Paham, Pak ya? Nah, pahamnya. Pasti yang saya tanya, yang maksud paham Bapak itu yang saya katakan tadi kan, bukan semua masalah kan? Kan itu, semua secara fitrah itu yang dipahami orang. Ini tidak. Akhirnya dengan datangnya Al-Quran dan hadis bukan menjadi penyejuk, bukan menjadi pengikat, tapi justru membuat semakin berserakan kita. Oh enggak, kalimat itu banyak tafsir dalam bahasa Arab tuh. Orang tahu banyak tafsirnya, tapi yang dimaksud di sini adalah ini, yang dimaksud di sini adalah ini, redaksi yang menentukan. Jelas? Itu semua bahasa. Kalau bukan karena waktu, saya buat contoh dalam bahasa Oju nanti. Dalam bahasa Oju pun ada.
Ya ketika kalimat ini, kata ini gunakan dalam uslub ini maknanya. Di sini ini pula maknanya. Orang paham, tidak mungkin pergi ke mana yang lain. Tapi menjadi akhirnya dengan Allah musta'an. Baik, kembali ke sini. Jadi jangan kalau nanti kita tidak semazhab, Bapak jangan coret nama saya ya. Nah, jangan coret. Biasa. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita kan, faqultu law kullu wahidin mimman rawa khilafa Usama. Semua orang yang meriwayatkan hadis ya beda dengan hadis riwayat Usama bin Zaid ini. Wa illam yakun ashhara bil hifdz lil hadits min Usama. Sekalipun misalnya tidak lebih masyhur dikenal dengan hafalannya dari Usama, falaysa bihi taqsirun an hifdzi, setidaknya tidak kurang dari Usama. Maksudnya para perawi dari Usama maksudnya. Wa Utsman bin Affan wa Ubadah bin Samit, Ubadah ibn Samit al-Ansari, ashaddu taqadduman bis sinni was suhbati min Usama, lebih dulu bersahabat dengan Nabi dan lebih senior umurnya dari dari Usama ibn Zaid yang meriwayatkan hadis Ibn Abbas tadi. Wa Abu Hurairah asannu, Abu Hurairah lebih tua. Taib. Wa ahfadhu man rawal haditha fi dahrihi, dan orang yang paling hafal hadis di masanya. Mulai membandingkan lagi nih. Mana yang lebih hebat, Usama dari Abu Hurairah dan meriwayatkan hadis? Itu bahasa dibanding-bandingin lagi. Tapi dibandingkan yang sebanding. Jangan tonton bandingkan Dasman dengan Abu Hurairah, tidak masuk. Nah, ini itulah kadang-kadang tidak jujur kita. Ketika Imam Syafi'i memfatwakan begini, lalu dibandingkan Imam Dasman. Ya, Imam pula awak katanya. Imam Dasman dalam suatu masalah, iyalah. Baru mendengar aja orang sudah tidak ngerti Dasman. Imam Syafi'i nak dilawan. Ini ketidakjujuran yang sering terjadi dalam membahas satu masalah. Dibuatnya pendapat Ibnu Taimiyah. Padahal Taimiyah lah imam kan. Tapi dibandingkannya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, imam misalnya dalam suatu masalah. Tentu orang mencemooh Ibnu Taimiyah. Padahal di situ ada Ishaq yang sezawat dengan Imam Ahmad. Bersama Taimiyah misalnya ada Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Ahmad, bersamanya ada Asy-Syafi'i. Tapi kalau Syafi'i nanti keluar pula di mazhab Syafi'i katanya, kan tidak dikeluarkan kartu Syafi'i di situ. Allah musta'an. Jadi buat perbandingan antara Usama dengan Zaid bin Thabit dengan Ubadah ibn Samit, apalagi dengan Abu Hurairah yang meriwayatkan apa yang diriwayatkannya, bahwa ribal fadl diharamkan. Tidak seperti yang di dalam riwayat Usama yang sebenarnya masih bisa dikompromikan. Seperti yang katakan Imam Syafi'i. Cuman masalahnya Ibnu Abbas yang daripadanya diriwayatkan hadis ini oleh Usama berpendapat memegang hadis itu. Berarti hilang kemungkinan itu lagi. Nah. Walamma kana hadithu itsnaini aula fi dhahib al-hifz. Nah, tatkala kita tahu bahwa hadis yang diriwayatkan oleh dua orang lebih utama dihafal, lebih dihafal daripada yang diriwayatkan oleh satu orang. Wa ayyum fa anhu al-ghalat min hadzin wahid, dan kesalahan dua orang lebih jauh dari kesalahan satu orang. Artinya satu orang meriwayatkan lebih mungkin salah dibanding kalau dua orang yang meriwayatkan. Ini tentu saja dua-duanya kan tadi orang-orang yang thiqah. Kana hadithul aktsar alladhi huwa ashbahu yakuna aula bil hifz. Maka hadis yang diriwayatkan orang lebih banyak, mayoritas, lebih dekat kepada terjaga dihafal min hadisi man huwa ahdatsu minhu, dari hadis orang yang lebih mudah daripadanya. Wa kana haditsu khamsatin, dan hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang, aula ayusara ilaihi min hadithi wahid,
lebih patut untuk dijadikan pegangan dari hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Dari satu orang. Maka Imam Asy-Syafi'i di sini karena masalahnya tak mungkin dikompromikan. Ya kalau tadi kalau saudara Usama bisa dia jawab, tapi karena Ibnu Abbas payah menjawab karena dia yang berfatwa dengan masalah itu berarti bertentangan langsung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Ubadah bin Samit, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Sehingga dengan demikian di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mentarjih antara hadis yang berlawanan. Sehingga dengan demikian kesimpulannya kembali ke mazhab jumhuril ulama, yaitu bahwasanya ribal fadl diharamkan. Dan kata para ulama ini hampir ijma kalau bukan karena pendapat Ibnu Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu diriwayatkan daripadanya dia rujuk. Tetapi yang lain mengatakan tidak. Tapi kalau Abdullah bin Umar sabit dia rujuk. Wallahu taala alam. Nah, jadi kalau demikian Abbas Ahlussunnah apa enggak? Hah? Ya, kalau antum tafsirkan sendiri bahaya, dia menghalalkan riba. Enggak. Nah, dia tidak menghalalkan, tapi itu riwayat yang sampai kepadanya. Wallahu a'lam. Anggap dia ijtihad, berbeda dengan ijtihad mayoritas. Tentu yang barangkali, kan pakai barangkali lagi, Abdullah bin Abbas silap menghafalkannya dari Nabi SAW. Mudah banget. Jelas Pak? Siapa antum kok berani bilang Ibn Abbas silap? Nah, itu kan berarti saya yang silap. Saya yang silap kenapa mengatakan Ibn Abbas silap. Imam Syafi'i aja tidak berani bilang antum masa berani. Tapi dalam munasabah lain ada kalanya boleh berani. Ya. Allah sebab itu walhamdulillah tetap Ibn Abbas di mata kita adalah sebaik-baik ahli tafsir, sebaik ahli fikih. Karena didoakan oleh Nabi SAW. Salah dia dalam 1-2 masalah dari ribuan masalah yang dia bahas itu biasa. Kan sudah saya katakan ada soal 100 antum jawab 97 benar. Masa 3 salah yang 3 aja nampak semua Pak. Kalau itu tidak usah jadi dosen, tidak usah jadi guru, tidak usah jadi apa? Jangan jadi penilai. Kalau tidak pandai menilai jangan jadi penilai. 100 soalnya 97 benar. Tinggal 3 yang tak terjawab. Itu pun setengah-setengah nilainya. Dianggapnya enggak. Dianggap enggak lulus. Itu kan masalah. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Kecuali masalah yang tidak ada ijtihad di dalamnya. Dipaksakan juga ijtihad itu masalah. Atau menyimpang jalannya. Pokoknya menolak hadis dan sebagainya. Berubah manhaj. Iya. Tapi kalau berubah satu masalah, ijtihad satu masalah. Dulu mohon maaf kaum muslimin. Ini waktu dah habis Pak ya. Mohon fokus sedikit. Dulu Masya Allah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Karena memang ini. Tapi tidak usahlah nanti jadi fitnah boga bagi yang. Sebab perlu penjelasan panjang ini. Penjelasan panjang. Karena kronologinya panjang. Ya, nanti jadi fitnah bagi yang lain. Saya tidak usah sebutkan. Kalau Bapak mau nanti pas sarapan aja saya kasih tahu. Apa ini maksudnya? Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.